Assalamualaikum, hai semuanya. Di video kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara merumuskan persamaan medan aksial untuk mode propagasi TM. Di sini kita akan menggunakan persamaan Helmholtz dan juga kita menggunakan pengetahuan kita mengenai syarat batas. Penasaran kan? Supaya nggak penasaran, silakan saksikan video berikut ini. Persamaan medan magnet dan medan listrik pada bumbung gelombang dapat kita nyatakan seperti yang tampak pada slide, di mana bentuk yang real time sama dengan fasor dikalikan dengan E pangkat J omega T plus minus gamma kali Z. Kenapa plus minus gamma kali Z? Karena arah rambat searah dengan sumbu Z, karena sumbu dari bumbung gelombang itu sendiri terletak di sepanjang sumbu Z. Ya, sekarang kita akan melihat mode propagasi pada mode TM. Ulangi, yang sekarang kita akan melihat bagaimana cara mencari persamaan medan yang aksial pada mode TM. Di sini saya tampilkan kembali gambar dari bumbung gelombang kita. TM adalah transfer magnetik, di mana transfer magnetik itu Hz-nya adalah 0, sehingga yang harus kita cari adalah komponen medan listrik yang aksial. Komponen medan listrik yang aksial kita nyatakan dengan EZ, di mana EZ ini kita nyatakan sebagai fungsi dari X dikalikan fungsi dari Y dikalikan dengan fungsi dari Z yang bentuknya adalah E pangkat minus gamma Z. Untuk mencari persamaan EZ pada bumbung gelombang ini, kita harus memasukkan persamaan ini ke dalam persamaan Helmholtz, di mana persamaan Helmholtz itu adalah operator Laplacian untuk komponen yang transversal ditambah gamma kuadrat ditambah omega kuadrat dikalikan mu epsilon dikalikan dengan EZ sama dengan 0. Atau bisa saya tuliskan sebagai berikut. Nah, di slide berikutnya kita akan melihat bagaimana memasukkan persamaan EZ ini ke persamaan Helmholtz di bawah. Persamaan Helmholtz saya tulis lagi di sini. Dan sekarang, perhatikan operator Laplacian untuk komponen yang transversal yang saya beri notasi berwarna merah ini. Turunan 2 kali untuk komponen yang transversal ini adalah turunan 2 kali terhadap X ditambah turunan 2 kali terhadap Y. Jika si E adalah fungsi dari X dikalikan fungsi dari Y dikalikan fungsi dari Z, maka turunan 2 kali terhadap X adalah seperti yang kita lihat pada slide. Sedangkan turunan 2 kali terhadap Y adalah fungsi dari Y diturunkan 2 kali dikalikan dengan fungsi dari X dikalikan dengan fungsi dari Z. Nah, sekarang kita perhatikan untuk bagian berwarna hijau ini. Bagian berwarna hijau bisa kita tuliskan sebagai gamma kuadrat ditambah omega kuadrat kali mu epsilon dikalikan fungsi dari X dikalikan fungsi dari Y dikalikan fungsi dari Z. Pada persamaan Helmholtz, bagian yang merah kita jumlahkan dengan bagian yang berwarna hijau, sehingga akan kita dapatkan persamaan sebagai berikut. Fungsi dari X diturunkan 2 kali, dikalikan fungsi dari Y, dikalikan fungsi dari Z, ditambah fungsi dari Y diturunkan 2 kali, dikalikan fungsi dari X, dikalikan fungsi dari Z, ditambah bagian berwarna hijau sama dengan 0. Kemudian, kalau saya ingin membagi persamaan ini dengan fungsi dari, kalau saya ingin membagi persamaan Helmholtz ini dengan EZ, hasilnya tetap akan sama dengan 0, maka apa yang terjadi? Kalau kita lihat, untuk komponen yang pertama, fungsi dari Y dan fungsi dari Z akan saling menghilangkan. Untuk yang komponen berikutnya, fungsi dari X dan fungsi dari Z saling menghilangkan. Sedangkan ini EZ-nya saling menghilangkan, sehingga akan didapatkan persamaannya adalah 1 per X dikalikan fungsi dari X yang diturunkan 2 kali, ditambah 1 per Y dikalikan fungsi dari Y yang diturunkan 2 kali, ditambah
gamma kuadrat ditambah omega kuadrat kalikan mu kali epsilon sama dengan 0. Dan persamaan inilah yang kita gunakan untuk mencari bentuk dari EZ. Nah sekarang, misalkan jika fungsi dari X diturunkan 2 kali, kemudian dibagi dengan dirinya sendiri, kita nyatakan sebagai suatu angka, minus M kuadrat. Begitu pula dengan fungsi dari Y yang diturunkan 2 kali dan dibagi dengan diri dia sendiri, kita nyatakan juga sebagai angka minus N kuadrat. Maka bentuk X adalah bentuk sinusoidal, di mana X bisa kita nyatakan sebagai A sin MX tambah B cos MX. Begitu pula dengan Y, di mana Y itu merupakan fungsi sinusoidal juga, yaitu C dikalikan sin NY ditambah D dikalikan cos NY. Dan persamaan ini akan berubah menjadi minus M kuadrat kurangi N besar kuadrat tambah gamma kuadrat plus omega kuadrat mu epsilon sama dengan 0. Nah sekarang, tugas kita adalah mencari berapa besarnya A, B, C, D, dan juga M besar dan N besar agar kita dapat mendapatkan bentuk dari EZ, karena EZ itu sendiri sekali lagi adalah fungsi dari X dikalikan fungsi dari Y dikalikan fungsi dari Z. Sehingga EZ adalah seperti yang tampak pada slide. Untuk mencari nilai A, B, C, D, juga nilai M besar dan N besar, kita akan menggunakan syarat batas. Di mana syarat batas mengatakan bahwa medan listrik yang tangensial terhadap konduktor nilainya adalah 0. Nah, kalau kita lihat di sini, EZ di bidang X sama dengan A, ini adalah bidang X sama dengan A, adalah E yang tangensial terhadap konduktor. EZ di bidang Y sama dengan B, yaitu bidang konduktor yang paling atas, juga merupakan E yang tangensial terhadap konduktor. Berarti sekarang kita akan mendapatkan 4 syarat batas, karena pada dasarnya pada bumbung gelombang ini ada 4 bidang, di mana syarat batas yang pertama adalah EZ pada bidang X sama dengan 0, yaitu bidang yang ada di sisi sebelah kiri, harganya 0. Syarat batas yang kedua menyatakan bahwa EZ pada saat X sama dengan A, yaitu bidang yang ini, di bidang di sisi sebelah kanan, harganya juga 0. Syarat batas yang ketiga adalah EZ pada bidang Y sama dengan 0, yaitu bidang yang ada di sisi bawah, adalah 0. Dan syarat batas yang keempat, EZ pada bidang Y sama dengan B, yaitu bidang yang di atas, harganya juga sama dengan 0. Dengan menerapkan syarat batas ini, kita akan mendapatkan nilai A, B, C, D, dan M juga M. Tapi bagaimana caranya? Nah, sekarang akan kita lihat. Jika kita ingin menerapkan syarat batas yang pertama, di mana pada bidang X sama dengan 0, harga EZ sama dengan 0, maka dengan memasukkan nilai X sama dengan 0, maka sekarang sinus 0 menjadi 0, cos 0 menjadi 1, yaitu sehingga persamaan EZ pada saat X sama dengan 0 menjadi seperti ini. Dan ini sama dengan 0. Nah sekarang timbul pertanyaan, dari persamaan ini, bagian manakah yang akan membuat EZ sama dengan 0? E pangkat minus gamma Z tidak, ulangi, E pangkat minus gamma Z tidak mungkin 0, karena ini adalah merupakan suatu fungsi. Dan ini juga fungsi dari Y ini juga tidak mungkin harganya 0. Berarti satu-satunya komponen yang menyebabkan harga EZ ini adalah 0 adalah B. Sehingga sekarang kita sudah tahu bahwa nilai B adalah 0. Selanjutnya, kita akan menerapkan syarat batas yang ketiga, di mana sekarang B-nya sudah sama dengan 0, jadi kita hilangkan saja.
Nah, sekarang kalau kita lihat, kalau kita masukkan harga Y sama dengan 0, maka C dikalikan sin NY adalah C dikalikan 0, dan D dikalikan cos NY adalah D dikalikan 1. Dari sini, diketahui bahwa A dikalikan sin M kali X dikalikan D dikalikan E pangkat minus gamma Z sama dengan 0. Nah, pertanyaannya adalah bagian mana yang akan menyebabkan EZ sama dengan 0? Tidak mungkin fungsi dari Z, tidak mungkin sinus MX, karena ini adalah fungsi dari X, tidak mungkin A, karena kalau A-nya 0, sudah pasti EZ-nya adalah 0. Berarti D yang menyebabkan persamaan EZ ini menjadi 0. Selanjutnya, kita lihat sekarang persamaan EZ adalah A dikalikan sin M besar X dikalikan C sin N besar Y. Sekarang kita sekarang kita terapkan syarat batas yang kedua di mana EZ sama dengan 0 pada bidang X sama dengan A. Dengan memasukkan X sama dengan A, akan kita dapatkan persamaan seperti ini. Dan sekarang, bagian mana yang menyebabkan persamaan ini menjadi 0? Yang pasti adalah sinus MA lah yang akan menyebabkan dia sama dengan 0. Kenapa bukan A? Karena kalau A-nya 0, sudah pasti EZ-nya adalah 0. Juga bukan C, karena kalau C-nya 0, berarti EZ-nya juga 0. Berarti yang akan menyebabkan EZ sama dengan 0 adalah sinus M besar dikalikan A. Di mana berarti M besar dikalikan A merupakan kelipatan dari V. 0, V2, V, dan selanjutnya. Yang artinya M besar dikalikan A sama dengan M kecil dikalikan V, di mana nilai M itu bergerak dari 0 sampai tak hingga. Yang artinya M besar sama dengan M kecil dikalikan V dibagi A, dengan M adalah bilangan bulat. Kemudian, kita akan menerapkan syarat batas yang terakhir, yang keempat, di mana EZ sama dengan 0 untuk bidang Y sama dengan B. Di mana sekarang dengan memasukkan Y sama dengan B ke persamaan ini, dan dengan memilih bagian mana yang akan menyebabkan harga EZ sama dengan 0, maka akan kita dapatkan bahwa sinus N besar dikalikan B sama dengan 0, yang artinya N kali B merupakan kelipatan dari V, sehingga N besar kali B dapat dinyatakan dengan N kecil kali V, di mana N-nya adalah bilangan bulat, yang artinya sekarang N besar adalah N kecil dikalikan V dibagi B. Berdasarkan keterangan tadi, maka persamaan medan listrik yang aksial untuk mode TM adalah A besar dikalikan sinus MV per AX dikalikan C sinus NV per BY dikalikan E pangkat minus gamma Z, di mana A kecil dan B kecil merupakan dimensi dari bumbung gelombang. Sekarang untuk memudahkan tulisan, di sini A dikalikan C saya tuliskan saja dengan A aksen. Dan di sini juga nilai gamma saya tuliskan adalah dan pada nilai gamma ada subskrip MN, yang nanti akan kita lihat bahwa nilai gamma ini harganya berbeda-beda untuk nilai M dan N yang kita pilih. Dan yang harus kita ingat, harga M dan N harganya adalah dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan harga A aksen adalah A kali C. Dari persamaan ini, maka kita lihat akan terdapat banyak harga EZ untuk berbagai nilai M dan N, di mana setiap pasang nilai M dan N tertentu akan mewakili konfigurasi medan yang berbeda-beda, di mana konfigurasi ini diindikasikan dengan jenis mode TM-MN. Dan ternyata mode TM dengan nilai M kecil dan N kecil yang terendah adalah TM11. Di mana timbul pertanyaan,
Kenapa bukan TM00? Karena pada dasarnya di sini dikatakan nilai M kecil dan N kecil bergerak dari 0. Harus kita lihat, jika harga M atau N ada yang 0, artinya sinus 0 adalah 0, artinya si EZ akan 0. Untuk mode TM, HZ sudah 0. Kalau EZ-nya juga 0, berarti apa yang terjadi? Tidak akan ada mode aksial maupun mode transversal. Seperti itu. Jadi, mode TM yang terendah nilai M kecil dan N kecilnya adalah TM11. Dari video tadi telah kita lihat bagaimana cara menurunkan persamaan medan listrik yang aksial untuk mode TM. Nah, untuk video berikutnya, kita akan menurunkan persamaan untuk mode TM untuk komponen yang transversalnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.